Shalom teman-teman. Jangan lupa mandi dulu dan pakai baju yang rapi untuk mengikuti sekolah minggu ini. Bye-bye. Teman-teman tidak boleh sambil tiduran dan main-main ya saat beribadah sekolah minggu. Bye-bye. Teman-teman harus semangat dan sungguh-sungguh ya selama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekalian. Siapa yang siap menari buat Tuhan Yesus? Saya. Boleh lambaikan tangannya. Yang tahu lagunya Yesus itulah satu-satunya, nyanyi bareng-bareng yuk ya. Boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Sekali lagi. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau tadi Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat kita, maka hari ini kita mau bersuka cita lagi karena Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, teramat baik. Yuk nyanyi sama-sama ya. Oh, sukacitaku para papa sekadu jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku para papa ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku para papa sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku para papa ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Semuanya. Lagi ya. Oh sukacitaku ya. Oh sukacitaku para papa sejak ku jumpa Yesusku. Semuanya. Oh sukacitaku para papa ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku
adik-adik. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi, kita mau sembah Tuhan Yesus yang baik. Mari sama-sama tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita mau bernyanyi, berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bernyanyi. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami siap hari ini. Amin. Haleluya. Mari adik-adik kita naikkan pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi ya, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Ayo adik kita nyanyikan sama-sama. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari sama-sama katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik yang hari ini yang sudah siap beribadah, mari kita naikkan pujian sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Angkat tanganmu sama-sama. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, lebih sungguh lagi buat Tuhan, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu,
baik. Haleluya, 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 selamanya. Mari adik-adik yang hadir pagi hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, pagi hari, siang hari, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, sore dan malam hari, tak artinya mengucap syukur atas kebaikan. Lebih mulai katakan pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, sore dan malam hari, tak artinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yang bersuka cita hari ini boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami siap memuji Tuhan, kami siap melompat bagi Tuhan, kami siap bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Kita jumpa lagi ya sore hari ini ya. Ya, siapa yang udah siap dengan firman Tuhan? Kita sama-sama duduk yang manis, kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang bercanda ya. Oke, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Oke adik-adik, yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini kami bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk kami ibadah sekolah minggu sore hari ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami percaya Tuhan segala sesuatu terbaik itu yang datangnya dari Tuhan, semua oleh kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati semua adik-adik sekolah minggu yang beribadah sekolah minggu pada sore hari ini. Berkati orang tuanya, berkati keluarganya, adik kakaknya, berkati kami semua Tuhan, agar kami menangkap sesuatu dari firman Tuhan sore hari ini. Dan kami bukan hanya mendengar saja Tuhan, tapi kami melakukan. Kami boleh belajar untuk kami melakukan dan menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kami, melalui hidup adik-adik kami sore hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, udah siap dengan firman Tuhan ya sore hari ini. Sekarang kita ambil Alkitab kita, sama-sama ambil Alkitab. Kalau yang belum ambil dulu Alkitabnya ya, kita siapin. Kalau yang udah ada di tangan Alkitabnya, kita buka di 1 Raja-Raja 18. Kalau yang belum ambil dulu ya Alkitabnya ya, kakak tungguin. Kalau yang udah ada Alkitabnya, buka di 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 34. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 34. Siapa yang udah dapet? Bilang amin. Siapa yang udah dapet? Bilang amin. Iya. Kalau yang belum dapet, kakak tungguin. Tenang aja, kakak tungguin. Sekali lagi, kita buka Alkitabnya di 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 34.
Kalau yang udah bisa baca, kita baca hanya judulnya aja ya. Nanti kakak akan jelasin ayat-ayatnya. Nanti kakak akan khotbahin. Kita baca aja judulnya itu Elia bertemu dengan Ahab. Elia bertemu dengan Ahab. Ya. Jadi sore hari ini kakak mau khotbah tentang Nabi Elia dan Raja Ahab. Siapa? Kakak mau khotbah tentang siapa coba? Iya, Nabi Elia dan Raja Ahab. Yang pernah baca firman ini sebelumnya siapa sih yang udah tahu? Yang udah tahu Raja Ahab itu siapa? Ada yang udah tahu belum ceritanya? Ada yang udah pernah dengar belum? Belum ya? Ya, kalau belum duduk yang manis ya, kakak mau ceritain. Jadi waktu dulu itu di bangsa Israel pernah dipimpin oleh raja namanya Raja Ahab. Raja siapa? Raja Ahab ya. Tapi Raja Ahab ini raja yang jahat banget. Raja yang nggak mau nurut Tuhan Yesus, nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Rajanya dia tuh sangat jahat. Bahkan dia punya istri namanya Ratu Isabel. Ratu Isabel itu istrinya, dia juga jahat, sama dua-duanya ini jahat. Jadi mereka berdua itu, raja sama ratunya ini menyembah dewa Baal. Siapa sih itu dewa Baal? Dewa Baal itu adalah patung-patung yang besar-besar itu loh. Itu namanya, mereka menganggapnya dewa Baal. Nah itu mereka menyembahnya kepada dewa Baal, bukan sama Tuhan Yesus. Mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka percayanya bahwa dewa Baal itu yang memberikan mereka kesuburan. Jadi mereka memberikan mereka hujan, memberikan mereka tanahnya subur, memberikan mereka makan. Mereka percayanya begitu sama dewa Baal. Jadi mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan mereka itu berdua sangat jahat banget. Kenapa jahatnya? Bukan hanya mereka menyembah dewa Baal, tapi mereka itu juga membunuh semua nabi-nabi Tuhan Yesus. Nabi-nabi yang percaya sama Tuhan Yesus dia bunuhin satu-satu. Duh, kasihan banget ya. Nabi-nabi Tuhan Yesus jahat sekali itu, raja sama ratunya itu. Sehingga membuat hatinya Tuhan Yesus itu marah. Tuhan Yesus itu marah sama Raja Ahab sama Ratu Isabel. Tuhan Yesus Tuhan Yesus marah itu, dan Tuhan Yesus menegur mereka, nggak menurunkan hujan. Tuhan Yesus nggak menurunkan hujan kepada bangsa Israel selama 3,5 tahun, karena bangsa Israel dan Raja Ahab, Ratu Isabel itu menyembah dewa Baal, nggak mau menyembah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus marah sama mereka, nggak memberikan hujan selama 3,5 tahun. Lama nggak sih kalau nggak hujan 3,5 tahun itu? Lama banget. Kalau nggak hujan itu rasanya apa sih? Enak nggak kalau nggak hujan? Aduh, panas. Udah gitu tanaman-tanamannya pada mati kekeringan, pada nggak ada minum, nggak ada air hujan yang turun, tanamannya, tumbuh-tumbuhannya nggak bisa minum, nggak bisa bertumbuh. Akhirnya pada mati semua tumbuhannya, pada kering, pada layu semua. Nah itu mereka alami selama 3,5 tahun loh. 3,5 tahun itu waktu yang sangat lama. Nah karena Raja Ahab, Ratu Isabel sama bangsa Israel menyembah dewa Baal, karena mereka nggak mau menyembah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus marah sama mereka, dan Tuhan Yesus mengirimkan Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab. Tuhan Yesus mengutus Nabi Elia nih. Nabi Elia diutus untuk menegur Raja Ahab. Nah terus akhirnya Nabi Elia datang tuh ke Raja Ahab, memberitahu Raja Ahab. Nah Raja Ahabnya marah gak waktu ketemu Nabi Elia? Marah. Raja Ahab bilang gini, oh kamu toh Elia,
kamu yang menyebabkan kecelakaan, kamu yang menyebabkan hujan tidak turun di bangsa Israel selama 3,5 tahun. Nah, Raja Ahabnya malah menuduh Nabi Elia yang nggak memberikan hujan, yang menuduh Nabi Elia yang mencelakai bangsa Israel. Nah, Nabi Elia ini bilang begini, bukan gara-gara aku yang tidak menurunkan hujan, tapi kamu sendiri yang mencelakai bangsamu, kamu sendiri yang mencelakai bangsa Israel. Karena apa? Karena kamu tidak menyembah Tuhan Yesus, karena kamu melupakan semua perintah-perintah Tuhan Yesus dan menyembah dewa Baal. Maka dari itu Tuhan marah sama kamu. Maka dari itu Tuhan murka sama kamu, sehingga Tuhan Yesus tidak memberikan hujan selama 3,5 tahun. Nah, si Raja Ahab ini makin marah sama Nabi Elia. Terus dia bilang, bukannya Tuhan Yesus yang memberikan kami hujan, tapi dewa Baal yang memberikan kami hujan. Dewa Baal yang memberikan kami makan. Dewa Baal yang memberikan kami kesuburan, katanya gitu, kata si Raja Ahab. Padahal siapa sih yang memberikan hujan, yang memberikan makan, yang memberikan ternak-ternak yang bisa subur, tanamannya bisa bertumbuh subur? Siapa? Emangnya dewa Baal yang melakukan semua itu? Bukan. Yang melakukan semua itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kita makan, Tuhan Yesus yang menjaga kita, Tuhan Yesus yang memberikan hujan, memberikan matahari buat kita bertumbuh. Itu semuanya Tuhan Yesus yang memberikan, bukan dewa Baal. Nah, akhirnya si Nabi Elia dia bilang sama Raja Ahab, bilang begini, ya udah kalau kayak gini aja, saya tantang nih, kata Nabi Elia, saya tantang kamu Raja Ahab, bawa semua bangsa Israel dan semua nabi-nabi Baalmu bawa ke Gunung Karmel, katanya gitu. Saya akan tantang kamu di sana, bawa semua bangsa Israel dan semua nabi-nabi Baalmu nih yang ada di istana kamu nih, nabi-nabi Baalnya ada 450 nabi Baal, suruh dibawa ke Gunung Karmel karena Elia mau menantang di sana. Nah, akhirnya kata Raja Ahab, oke, ayo kita bawa, katanya. Oke, siapa takut, katanya Raja Ahab. Oke, terus pas akhirnya mereka sampai di Gunung Karmel, ada nabi-nabi Baal yang 450 itu, dia udah sampai di Gunung Karmel, dan juga ada Elia, ada Raja Ahab, ada Ratu Isabel, semuanya nyampe di Gunung Karmel. Terus si Nabi Elia bilang gini, oke, kalau udah sampai semua, udah itu dirikan, suruh bangun kayak itu loh, kayu bakaran, korban mesbah untuk bakar-bakaran gitu. Kata Elia, dirikan kayu-kayu bakaran, udah gitu di atasnya dikasih lembu-lembu atau kambing-kambing, itu buat korban bakaran, mesbah bakaran. Dan kita lihat Tuhan kamu yang para Baal itu sanggup nggak menurunkan api, katanya, dari atas. Sanggup nggak menurunkan api, katanya. Terus kata si Raja Ahab, oke, kita bangun semua. Ya, dia bangun kayu-kayu, dia susun kayu-kayunya sampai banyak, sampai tinggi. Udah gitu dia taruhin lembu-lembu, taruhin kambing-kambing di atasnya kayu itu. Terus mereka mulai menari-nari. Nabi-nabi Baal itu mulai mencoret-coret pakai pedang, badan-badannya sampai berdarah-darah. Mereka memanggil Nabi Baal, itu dewa Baal, supaya dewa Baalnya memberikan api, menurunkan api, membakar mesbahnya itu. Nah, akhirnya udah sampai ditunggu-tunggu sampai beberapa jam. Mereka udah nari-nari, semua nabi Baalnya udah berteriak-teriak, udah panggil-panggil, dewa Baal, turunkan api, dewa Baal, turunkan api. Ada nggak? Turun nggak apinya? Nggak turun juga apinya. Udah sampai sore nih, mereka masih teriak-teriak, dewa Baal turunkan api, dewa Baal turunkan api, tapi nggak turun juga. Kasihan yo. Kasihan banget ya, nggak ada api sama sekali yang turun. Nah,
Terus Nabi Elianya bilang begini, coba panggil lagi yang kencang katanya. Siapa tahu dewa Baalmu itu lagi tidur. Jangan-jangan dewa Baalmu itu lagi keluar, makanya dia nggak dengar. Coba panggil lagi yang kencang, panggil lagi lebih kencang katanya gitu. Kata si Nabi Elia bilang gitu. Akhirnya dipanggil lagi sama nabi-nabi Baalnya itu. Mereka nari-nari lagi, terus udah gitu mereka berteriak-teriak, Dewa Baal tuh turunkan api, Dewa Baal turunkan api. Udah sampai sore nih, udah mau malam, nggak ada turun-turun tuh apinya. Ditunggu-tungguin nggak ada turun-turun apinya. Nah akhirnya kata Elia, udah sini giliran saya katanya gitu. Gantian saya yang menyalakan mesbah katanya. Kita lihat Tuhan siapa yang menurunkan api, Tuhanmu atau Tuhan Yesus yang menurunkan api, kata Nabi Elia. Akhirnya si Nabi Elia kumpulin batu-batu sampai 12 batu. 12 batu itu menandakan suku Israel ya, ada 12. Dia kumpulin, dia bangun mesbahnya dari batu-batu dan juga kayu-kayu. Terus di atasnya itu dia kasih lembu-lembu, sama kayak tadi dikasih lembu-lembu lagi. Nah udah jadi tuh ya mesbahnya. Terus Nabi Elia bilang, kumpulkan 12 ember, siramin ke atas mesbahnya itu, disiram air katanya gitu, supaya api nggak bisa, maksudnya apinya nggak bisa menyala katanya gitu, kata si Nabi Elia, biar mereka tahu kan kalau disiram air kan apinya kan nggak mau nyala kan. Nah biar mereka tahu bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang dahsyat, biarpun disiram air tapi kalau Tuhan Yesus yang menurunkan api pasti bisa langsung kebakar gitu. Akhirnya disiramin pakai air tuh sampai 12 ember air, sampai bawah-bawahnya semuanya banjir air semua. Akhirnya udah semuanya dikumpulin, disiram air. Terus Nabi Elia bilang apa sama Tuhan Yesus, berdoa. Iya, berdoanya gini, ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah supaya mereka boleh melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, biar mereka bisa bertobat, katanya si Nabi Elia. Nah, udah selesai berdoa, langsung apinya turun dari surga, langsung membakar semua korban mesbah bakaran si Nabi Elia itu. Langsung dibakar, apinya langsung turun dari Tuhan Yesus. Nah, langsung bangsa Israel sama Nabi Raja Ahab dan Ratu Isabel langsung kaget. Hah, ternyata Tuhan kamu tuh lebih hebat katanya. Ternyata kita nggak bisa, Nabi Baal kita nggak bisa, tapi Tuhan Yesus yang bisa. Tuhan Yesus sanggup untuk membakar api-api itu, sanggup untuk menurunkan api-api itu. Terus akhirnya si Nabi Elia bilang di ayat yang coba kita baca sama-sama ya, di ayat yang ke 28. Di ayat yang ke 37. Yang kita baca dari ayat ke 37 ya. Jawablah aku, ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Terus ayat yang ke 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput, katanya Nabi Elia. Nah kan
Akhirnya mereka tahu kan, bangsa Israel, bahwa dewa Baal yang mereka sembah itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak hebat, nggak kayak Tuhan Yesus, ya kan? Makanya mereka itu salah menyembah dewa Baal. Nah, begitu adik-adik cerita hari ini, khotbah kakak hari ini. Jadi intinya dari khotbah kakak hari ini adalah kita tuh nggak boleh takut buat menyerukan, buat bersaksi bahwa Tuhan Yesus lebih ajaib, Tuhan Yesus lebih hebat dari semuanya, dan lebih hebat dari dewa-dewa, dari semua penyakit kita, dari semua masalah kita. Tuhan Yesus tuh lebih hebat. Nah, terus yang kedua, intinya adalah jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan menjawab doa kita. Nah, ayat hafalannya sore hari ini ada di Yakobus 5 ayat 16b. Coba kita buka sama-sama ya. Di Yakobus 5, ayat hafalannya di Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Nih. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya. Jadi ayat hafalan kita adalah Yakobus 5 ayat 16b, oke? Jadi hari ini khotbahnya kakak udah selesai, tapi buat absen hari ini kakak mau adik-adik nanti rekam ayat hafalan kita ya. Ayat hafalannya adik-adik rekam, adik-adik kirim ke kakak-kakak sekolah minggu berupa ayat hafalan. Jadi adik-adik harus hafalin dulu ya, hafalin dulu ayat hafalannya. Nanti adik-adik rekam, dibikin video, baru dikirimin ke kakak-kakak sekolah minggu sebagai absen, oke? Jadi kalau ada yang mau rekam khotbahnya kakak, boleh, bagus itu. Dapatnya dua jempol kalau ada yang mau rekam khotbah kakak dan hafalin ayat hafalannya. Tapi kalau ada yang mau cuma hafalin hafalannya, itu nggak apa-apa juga ya. Yang kakak minta sih kalian hafalin ayat hafalannya ya. Jangan lupa di Yakobus 5 ayat 16b. Yang B-nya aja ya. Yang A-nya nggak usah. Dari yang doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Gampang kan? Cuma sedikit doang. Oke. Jadi khotbah kakak hari ini udah selesai. Kakak minta supaya adik-adik berani bersaksi ya. Berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu lebih hebat. Tuhan Yesus itu jauh lebih hebat dari kuasa apapun yang ada di dunia. Oke? Terus kalau adik-adik ada masalah atau ada misalnya lagi merasa sakit, jangan lupa harus berdoa, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus pasti menjawab doa-doa adik-adik yang didoakan dengan sungguh-sungguh ya. Oke? Nah, sekian khotbah kakak hari ini. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yesus berkati bangsa Indonesia, kota Jakarta, dari penyakit virus corona, COVID-19, terus terkendali. Haleluya. Amin. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas adik-adik semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput adik-adik semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati.